Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat dulu, nggih. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Atikah Muslim Zaki, yang kami hormati hadirin kajian di Masjid Berangkal, dan hadirin yang hadir lewat online. Ini ada pula yang dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, guru-guru, kepala sekolah, dan juga pula ada hadir pula dari RSPKU Muhammadiyah Sampang Solo. Alhamdulillah bisa hadir semuanya. Tidak lupa seluruh dzurriyyat dari Bani Muslim, anak putra-putra putrinya yang bisa ikut hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di malam Rabu via seminar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan usaha kita di dalam bermajelis ilmu nanti menjadi wasilah agar di yaumil qiyamah kita semuanya mendapat izin untuk menerima syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian dari Ibu Dr. Atikah, sambil menunggu beliau lagi sholat, kita tampilkan penampilan dari santriwati kita, santriwati di Ponorogo. Mereka latihan selama 2 bulan, ya, dari bulan Agustus, September, kemarin latihan dengan salah satu kori kita dari Berangkal pula, Bapak Khizamul Wafa. Kepada Mbak Husnul dan Mbak Siva, kami persilakan untuk membacakan ayat Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
karujaa ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'atin falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ananda Siva dan Ananda Husnul telah membacakan ayat suci Al-Quran di pembukaan kajian kita. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat Al-Quran ini menjadi syafaat dan keberkahan kepada kajian kita pada malam hari ini. Acara berikutnya langsung acara inti, acara kajian bersama Dr. Atika. Kepada beliau kami persilahkan. Suaranya kok bergema ya? Suara tong masjid ikut dok. Oke, tong masjid nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Nur Wahid selaku Kepala Sekolah dari MI Muhammadiyah Gombong. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan semua peserta atau yang hadirin dan hadirat yang mengikuti pengajian pada siang hari ini, malam hari ini, baik yang melalui Zoom atau virtual ini dan juga yang ada di masjid. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bisa hadir di sini dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul mengenai rezeki. Rezeki dan pintu rezeki yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan itu membawa manfaat bagi diri saya maupun bagi yang mendengarkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bisa dibesarkan. Ini mengenai pintu rezeki. Rezeki seperti apa yang kita rasakan pada saat ini, terutama ini pada pandemi COVID. Itu ternyata tidak saja itu berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak kepada sosial, ekonomi, dan kemudian ini berdampak juga kepada rezeki. Banyak sekali pada saat ini yang pabrik-pabrik ditutup, kemudian usaha-usaha itu juga ternyata tidak begitu lancar. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi rezeki. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Maka di dalam hal ini kita selalu berpegang kepada tuntunan dari Al-Quran.
sholat itu adalah tiang ibadah. Kemudian pedoman dari seorang muslim itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka kita mencoba melihat bagaimana pintu rezeki itu menurut tuntunan dari Al-Quran. Lanjut. Next. Lanjut, Bapak. Ya. Yeah. Nah, ini macam-macam rezeki. Rezeki itu ada yang halal dan ada yang haram. Nah, yang haram tentu saja kita sudah tahu dari menipu, merampok, menjual barang haram, termasuk korupsi dan sebagainya. Nah, rezeki yang halal itu jauh lebih banyak. Di dalam hal ini, kita selalu berasumsi bahwa rezeki itu hanya berupa uang atau harta yang kita terima setiap bulan, yang kita dapatkan setiap bulan. Nah, itu ternyata rezeki itu sangat-sangat luas kalau menurut tuntunan agama. Kemudahan di dalam urusan itu rezeki. Jodoh rezeki. Kemudian sehat itu juga rezeki. Tidak ditipu orang. Kemudian rumah tangganya rumah tangga yang sakinah. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Itu semuanya rezeki. Kemudian udara yang kita hirup. Itu yang kita tidak membayar. Itu juga rezeki yang tanpa kita sadari. Coba kalau kita ada di ICU dan harus menggunakan oksigen sehari 1 atau 2 juta itu biayanya. Tapi kita menghirup rezeki dari Allah berupa oksigen ini, kita tidak membayar sama sekali. Nah itu jadi masih banyak lagi kalau kita urutkan rezeki yang halal. Lanjut. Sekedap, Dok. Sekedap. Oh iya. Lagi. Ya. Jadi rezeki yang halal itu menurut hadis riwayat Ad-Dailami. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah atau lelah di dalam mencari rezeki yang halal. Jadi mendapatkan rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, kemudian dengan bersusah payah sampai berkeringat. Seperti kemarin itu mencakup budin, ya panen budin, segitu banyak. Sampai berlelah, berkeringat, itu semuanya itu adalah rezeki untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan Allah suka melihat pada hambanya yang bersusah payah untuk mencari rezeki yang halal. Jadi luar biasa itu petani yang berada di sawah berpanas-panasan, berpeluh, kemudian kuli, dan ya diri kita sendiri. Mungkin sambil mengajar itu capek, kemudian macam-macam perawat itu juga capek. Tapi dalam rangka mencari rezeki yang halal, itu Allah sangat suka. Lanjut. Berrezeki. Yang saya katakan bahwa uang atau materi atau benda tetapi ada 8 sumber rezeki. Itu sumber rezeki oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya mendapat. Manusia, binatang, itu mendapat rezeki dari Allah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya oksigen untuk bernafas. Semua makhluk mendapatkan rezeki gratis dari Allah. Kemudian seperti saya katakan tadi bahwa rezeki untuk manusia tidak hanya berupa harta, tetapi kesehatan, kemudahan di dalam urusan, jodoh, rumah tangga sakinah, anak mendapatkan pekerjaan, sekolah yang baik, dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan rezeki yang kadang-kadang kita tidak atau kurang mensyukurinya, atau kita tidak mengetahui bahwa itu adalah rezeki.
Lanjut. Ya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 ini dijelaskan. Surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, manusia termasuk binatang melata, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi rezeki orang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu tidak akan tertukar. Dan tidak akan Allah mengurangi atau menambah karena sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz tadi. Lanjut. Nah, kemudian rezeki yang kedua adalah rezeki karena tawakal. Karena tawakal itu ada di surat At-Tolak ayat 3. Itu betul-betul dikatakan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi dengan tawakal, bertawakal, dan bertakwa kepada Allah, maka ada 3 hal. Sebetulnya ada 6 hal, tapi yang berkaitan dengan rezeki ini adalah Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dari mana datangnya, kemudian dicukupkan semua keperluannya, kemudian dimudahkan semua urusannya. Yang itu tentunya semuanya itu adalah rezeki. Nah, apa makna dari tawakal atau takwa kepada Allah? Yaitu orangnya takwa, ini tawakal. Tawakal tentu saja memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi mudah sekali memenuhi perintah Allah. Apa sih perintah Allah untuk kita? Beribadah. Ibadahnya apa saja? Ibadah itu ada sholat, kemudian ada puasa, zakat, dan sebagainya. Itu adalah ibadah yang tawakal kepada Allah. Larangannya juga jelas. Larangannya di dalam Al-Quran, jangan makan babi, jangan minum khamr, dan sebagainya. Jangan menipu, berjudi. Itu semua larangan-larangan dari Allah. Lanjut. Nah, ini adalah dikatakan Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqan tawaklihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu himason wa taruhu bitona." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia atau Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itu adalah hadis dari Rasulullah. Lanjut. Kemudian rezeki yang lain, yang ketiga, itu adalah rezeki karena anak, cucu, dan keluarga. Ini ada di surat Al-Isra, ayat 31. Dikatakan bahwa Allah berfirman, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Ayat ini dulu dipakai oleh Muhammadiyah di dalam dasar untuk bahwa Muhammadiyah itu menyetujui keluarga berencana, tetapi namanya bukan keluarga berencana, tapi perencanaan keluarga. Karena beda, keluarga berencana itu semboyannya adalah 2 anak cukup. Nah, kalau ada anak ketiga, kalau ada anak yang keempat, sampai kadang-kadang ada ini ada anak yang ketiga, dia aborsi saja, misalnya begitu. Nah, itu kalau Muhammadiyah tidak, perencanaan keluarga. Kemudian di dalam perencanaan keluarga itu adalah perencanaan pernikahan, umur berapa yang sebaiknya menikah. Kemudian juga ada mengenai menyusui. Karena dengan menyusui itu ada hormon-hormon di mana hormon itu dipakai untuk mengeluarkan air susu sehingga si wanita itu kurang subur. Dengan menyusui secara teratur dan baik selama 2 tahun, maka tidak akan terjadi kehamilan selama itu. Jarak antara satu anak dengan satu anak yang lain dengan menyusui yang baik, itu adalah bisa diatur secara 3 tahun. Nah, jadi di sini Muhammadiyah dulu menerima keluarga berencana itu dengan dalil ini. Perencanaan keluarga, dan yang kedua adalah apabila belum mempunyai anak harus diusahakan. Nah, itu adalah keluarga berencananya Muhammadiyah. Karena kemungkinan ada penyakit pada wanita atau penyakit pada suaminya, saluran sperma dari suaminya atau rahimnya kurang subur. Itu adalah perencanaan keluarga. Sehingga tidak setuju, 2 anak cukup. Nah, anak yang ketiga nanti diaborsi. Itu tidak, di dalam Muhammadiyah tidak boleh, dan ayatnya itu adalah ini. Karena rezeki itu Allah yang menanggung. Rezeki dari anak-anak itu adalah Allah yang menanggung. Lanjut. Nah, ini istighfar atau memohon ampun. Itu rezeki berkat istighfar. Ada di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat surat An-Nuh 10 sampai 12. Ini saya carikan dulu. Saya tadi sudah Nah, artinya begini. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dengan istighfar. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anakmu. Anak-anak itu adalah rezeki, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Nah, ini kaitannya antara istighfar dengan rezeki. Kita bisa membayangkan bahwa Nabi Nuh itu ada di daerah Arab Saudi yang gersang, yang jarang hujan, sehingga hujan itu merupakan satu rezeki sendiri dan satu yang sangat diidam-idamkan atau diharapkan oleh oleh daerah-daerah Arab. Nah, kemudian dengan hujan itu kita sudah tahu bahwa dengan hujan itu akan menumbuhkan, akan menghidupkan tanah-tanah yang gersang. Sehingga tanah bisa ditanami dan dari situ ada hasil buah-buahan ataupun padi ataupun gandum yang bisa menjadi rezeki dari manusia. Nah, bagaimana dengan banjir dari Nabi Nuh? Nah, itu banjir itu adalah azab. Makanya kalau kita
melihat hujan, melihat mendung, kemudian hujan, maka kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa apa saja. Ya, kemudian yang terpenting adalah semoga hujan ini membawa berkah, bukan membawa musibah. Nah, ini rezeki berkat istighfar. Lanjut. Iya. Jadi siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya kegembiraan bagi setiap kesedihan. Itu hadis riwayat Abu Daud. Kemudian jalan keluar bagi setiap kesempitan. Kemudian rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini seperti dari surat At-Tolak tadi. Istighfar astagfirullahaladzim. Lanjut. Istighfar adalah salah satu cara kita agar mendapat kemudahan dari sebuah kesulitan. Di dalam konteks surat Nuh tadi, di saat ingin memperoleh hujan, maka dianjurkan untuk beristighfar. Kalau di sini ada sholat istisqa untuk memohon hujan. Maka berkat istighfar tadi, berkat kalau dulu kan belum ada zaman Nabi Nuh sholat istisqa. Istisqa itu adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berkat istighfar maka diturunkan hujan. Nah kalau banjir itu memang azab yang diturunkan Allah. Karena mereka ingkar kepada Allah. Lanjut. Rezeki yang lain, yang kelima. Itu adalah rezeki karena menikah. Menikah itu menjadi salah satu sebab turunnya rezeki. Dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Ini yang terkenal itu surat An-Nur ayat 31 itu mengenai memakai jilbab ya. Ini An-Nur ayat 32 itu mengenai menikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul amana wa tankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang sudah layak kawin, baik dari dirimu maupun hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka merasa miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di sini ada situasi sosial dari agama kita Islam, bahwa apabila ada wanita atau laki-laki yang lajang dan sudah layak kawin, sedangkan mereka itu takut untuk menikah karena belum merasa mempunyai ini, belum merasa mempunyai itu, rezekinya masih sedikit dan sebagainya. Maka ini harus ada yang membantu mereka untuk entah memperkenalkan atau menta'arufkan, kemudian menjodohkan dan menasehati agar berani menikah. Karena Allah akan menjamin rezeki dari orang-orang yang menikah. Dan menikah itu adalah menjaga separuh dari agama. Nah, selain orang-orang anak-anak atau saudara-saudara kita di dalam rumah, di dalam rumah kita, kalau zaman dahulu itu ada hamba sahaya.
hamba sahaya ada laki-laki perempuan. Nah itu juga diusahakan mereka menikah. Nah kalau di kita sekarang ini kan ada ART, asisten rumah tangga, kemudian juga ada sopir mungkin. Dan mereka tentunya kalau sudah balik, sudah dewasa, pengen juga berumah tangga. Nah ini majikannya harus mengusahakan untuk mencarikan jodoh atau memberi peluang untuk supaya mereka mendapatkan jodoh atau bisa menikah. Nah itu maksud dari surat An-Nur ini. Lanjut. Yang keenam, rezeki itu bisa datang karena bersyukur. Itu terkenal sekali dari surat Ibrahim ayat 7 itu dikatakan wala in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatkan juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah itulah kita kadang-kadang kurang bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah dalam ucapan lisan saja, tetapi bersyukur itu adalah seperti firman Allah kepada Nabi Daud, wahai Daud, bersyukurlah kamu dengan cara bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras lagi, itu namanya juga bersyukur kepada Allah. Nah itu, maka nikmat Allah itu akan dilipat gandakan. Akan tetapi kalau kita tidak pernah bersyukur, mendapat gaji begini mengeluh, kok cuma kerja sudah capek, cuma dapatnya segini. Nah itu, maka azabku sangat pedih karena kita tidak mensyukuri apa yang didapatkan. Tetapi kalau kita mendapatkannya dengan alhamdulillah, mudah-mudahan yang begini segini ini akan mendapat berkah dari Allah. Lanjut. Nah, nomor 7. Itu rezeki karena sedekah yang dikeluarkan. Itu jelas sekali di dalam Quran surat Al-Baqarah 245. Nanti dibaca, ini karena panjang ya. 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Nah, apa Allah itu miskin? Tidak. Tapi Allah itu hanya sedang menguji hambanya. Ayo, siapa yang mau memberi pinjaman kepada saya? Nah, itu kata Allah. Artinya apa? Sedekah. Ya. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Kita tahu satu bulir, di dalam satu bulir itu satu butir, di dalam satu butir aja 7 bulir. Dan masing-masing 7 bulir itu ada 10 sehingga 700 kali lipat. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dari hambanya, dan kepada hambanya lah kami akan kembali. Jadi kalau kita bersedekah, bukan berarti hilang uang kita, tetapi justru dengan bersedekah, uang kita itu akan berlipat ganda. Dengan itu yang dijanjikan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Lanjut. Jadi yang mendapatkan ini adalah hamba-hamba yang suka bersedekah. Nah, kapan sedekah itu yang dikeluarkan akan dikembalikan? Nah, sebaiknya
dari kita itu, walaupun ada janji Allah yang begitu, tetapi janganlah kalau kita bersedekah itu mengharapkan segera dikembalikan. Nah, kalau tidak, kok saya sudah bersedekah, kok nggak kembali, kok tetap saja uang saya berkurang banyak. Nah itu, kapan sedekah yang semua itu dikembalikan, itu rahasia dari Allah. Maka kita harus berhusnudzon, kemudian berniat baik, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu adalah ikhlas karena itu diperintahkan Allah. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah kalau rezeki kita masih tertunda. Lanjut. Kemudian yang ke-8 itu rezeki karena berusaha atau bekerja. Nah, terkait rezeki ini sesungguhnya Allah Maha Adil sesuai dengan firman-Nya di dalam surat An-Najm, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itu di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Ya, nanti dilihat. Lanjut. Nah, inilah dari Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa sesungguhnya surga itu rindu pada seseorang yang berlelah-lelah, berpeluh-peluh mencari rezeki yang halal. Jadi artinya bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki yang halal. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, kenapa? Rezeki karena usaha ini di dalam urutan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditaruh di paling bawah, yaitu karena usaha. Karena sering sekali orang itu berpikir bahwa apa yang saya dapat ini adalah karena usaha saya sendiri. Nah, dia lupa kepada Allah. Allah itu yang memampukan dia. Kemudian lupa juga kepada yang lain. Barangkali ada yang lain itu yang memudahkan dia mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi rezeki itu bukan datang hanya dari usaha saja, tetapi ada yang tadi nomor 1 sampai 7 karena istighfar, karena tawakal, karena adanya anak-anak, istri yang soleh, yang baik, dan juga karena sedekah dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini pintu rezeki. Kalau ada pintu, itu pasti kita mau masuk, itu harus memakai kunci. Nah, kuncinya itu apa? Lanjut. Kunci dari untuk mendapatkan rezeki, meraih rezeki. Itu kunci untuk meraih rezeki yang barokah bagi seorang muslim. Itu sebetulnya ada di surat Al-Fatir ayat 29. Jadi surat yang ke-35 ayat 29. Ini saya bacakan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya, lanjut. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mereka itu sedang berniaga dengan Allah
dengan perniagaan yang tidak akan merugi. Berniaga, berdagang, berjualan, dan tidak pernah merugi. Berarti apa? Setiap hari akan selalu ada rezeki. Berupa apapun. Lanjut. Nah, itu kuncinya. Satu, selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua disebutkan apa? Sholat. Yang ketiga, infak. Anfiku. Infak itu harus berupa benda, berupa uang. Atau berupa apa saja yang bisa diimbangkan. Kemudian, sodako. Dengan diam atau terang-terangan. Jadi harus seperti di Masjid Berangkal diumumkan, yang sodako ini, tapi ada juga yang hamba Allah itu ya tidak masalah. Bagi yang tidak mau diumumkan namanya tidak masalah, yang diumumkan namanya juga tidak masalah, karena di dalam surat Al-Fatih dikatakan itu diam-diam atau terang-terangan. Lanjut. Nah, ini mengenai yang pertama, membaca Al-Quran. Jadi dikatakan membaca Al-Quran, sholat, infak, sedekah. Itu adalah kunci daripada pintu rezeki. Setiap muslim haruslah berusaha untuk dapat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang Islam. Dan biasakanlah membaca Al-Quran setiap hari. Apabila belum mampu membaca surat yang panjang-panjang, bacalah yang pendek-pendek dari juz amma. Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas sampai surat An-Naba. Ya, bacalah setiap hari. Mampunya berapa ayat? 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat atau 1 juz silahkan. Tetapi lebih bagus lagi kalau seperti di yang tausiah saya mengenai itu, membaca Al-Quran itu disertai dengan artinya. Jadi kita itu tahu arti dari Al-Quran, arti dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Jadi mulai sekarang cobalah kita membaca dengan kualitas, bukan kuantitas. Kalau kuantitas dan kualitas boleh, dua-duanya bagus sekali. Tapi misalnya belum bisa kuantitas, misalnya one day one juz, one day setengah juz dan sebagainya, cobalah baca dengan kualitas yang sedikit tapi tiap hari dan dibaca artinya. Syukur terus diamalkan. Nanti insya Allah akan membawa berkah, manfaat sendiri membaca Al-Quran. Karena paling tidak akan membawa ketenangan di dalam hati. Maka dari itu, didiklah anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran dari kecil. Dan menghafal dari kecil. Kalau menghafal itu cepat sekali anak-anak. Itu nyantelnya karena tidak mempunyai pikiran macam-macam. Lanjut. Kemudian sholat. Dikatakan di situ sholat. Nah, kita sebagai orang Islam itu tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Apabila sholat ditinggalkan, maka runtuh agama. Karena tidak ada tiangnya lagi. Nah, sholat itu ada sholat wajib yang 5 waktu yang dilaksanakan setiap hari. Dan itu ada juga aturan-aturan sholat yang lain, bagaimana sholat kalau bepergian, bagaimana sholat kalau ada di luar negeri, bukan sebagai penduduk, tetapi sedang belajar dan sebagainya. Itu ada aturan-aturannya sendiri. Nah, bila mampu, tambahlah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah mu'akkad yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sholat tahajud. Itu di dalam Quran surat Al-Isra 80. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak
asa ayyam afaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang mulia. Nah, apa enggak enak? Sudah diangkat ke tempat mulia, kemudian juga kita akan mendapatkan rezeki. Itu adalah sholat dengan sholat tahajud. Nah, bagaimana dengan sholat duha? Nah, sholat duha itu juga sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, pada waktu matahari udah hangat. Duha itu kan artinya hangat. Minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Nah, karena apa? Di dalam doa dari surat duha itu yang panjang, itu adalah artinya demikian. Ya Allah, karunialah kami dengan rezeki yang halal, yang manfaat, yang berkah. Apabila rezeki itu jauh, dekatkanlah. Apabila rezeki itu tinggi, turunkanlah. Apabila rezeki itu dalam, keluarkanlah. Apabila rezeki itu ada, berkailah. Nah, itu makanya orang-orang mengatakan bahwa sholat duha itu adalah sholat untuk mohon rezeki. Ya, itu betul. Rezeki yang berupa materi atau benda. Lanjut. Ada 4 hal pelancar rezeki. Yaitu qiyamul lail tadi, ya, sholat malam, sholat tahajud. Kemudian perbanyak istighfar di waktu pagi dan sebetulnya juga di waktu sore hari. Perbanyak istighfar. Kemudian membiasakan sedekah. Nah, sedekah itu luas sekali sebetulnya. Sedekah itu tidak hanya berupa uang, tapi juga senyuman sedekah, memudahkan urusan orang sedekah, kemudian membuang duri dari jalan sedekah, membuat sumur yang untuk biar dimanfaatkan oleh orang banyak, itu juga sedekah. Jadi sebetulnya sedekah itu sangat luas. Kemudian tadi berzikir di pagi dan petang. Berzikir itu apa saja, doanya apa saja, ya. Dengan bertasbih itu berzikir, membaca Al-Quran itu juga itu termasuk di dalam zikir. Itu ada membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah. Kemudian ada 4 hal yang menghambat rezeki. Apa itu? Malas. Tidur pagi. Pagi itu secara biologis itu kita sudah harus bergerak. Tetapi kalau pagi itu habis sholat subuh, kemudian napak sarapan, nonton TV karena pas nggak bekerja, terus tidur. Nah, itu tidur pagi itu tidak bagus, ya. Kemudian sedikit sholat. Jadi sholat itu sudah sholat itu kan bagusnya di dalam waktu atau pada waktunya. Nah, kalau pada waktunya itu memang yang paling bagus itu awal waktu. Kalau ini mahasiswa yang sedang membuat skripsi atau tesis itu kan tahu, ya, ada skala Likert. Skala Likert itu kan skala 1 sampai 10. Kalau yang 10 itu terbagus, kalau 1 itu terjelek. Nah, ini kalau kita sholatnya itu ya zuhur, tapi berada pada apa? Tidak ada apa-apa ini, tidak ada rukshoh atau sedang dalam perjalanan. Zuhurnya itu kok sudah mendekati asar. Maka nilainya berapa? Nilainya itu yang mendekati 1, mendekati 0. Tapi kalau sholatnya itu di awal waktu, maka nilainya 10. Gitu. Nah, itu ya, sholat di awal waktu. Kemudian malas-malasan dan hianat. Ini juga semuanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim. Lanjut. Doa pembuka rezeki.
itu sebetulnya banyak sekali doa-doa yang diajarkan Rasulullah sebagai doa untuk membuka pintu rezeki. Kita ingat, kalau minum air Zam-Zam itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang luas, dan disembuhkan dari segala sakit dan penyakit dengan rahmat-Mu ya Allah. Itu juga salah satu doa untuk mendapatkan rezeki. Ya. Kemudian ada salah satu hadis riwayat Tirmizi yang disampaikan juga oleh Ali bin Abi Thalib yang dibaca oleh Rasulullah sehabis sholat subuh. Bagaimana doanya? Ini lanjut. Nah, ini dalam satu hadis yang panjang, katanya Rasulullah mengajarkan begini untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dibaca setiap subuh, setiap habis sholat juga bagus. Allahumma kfini bihalalika an haramika wahnini biwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Wahnini, dan perkayakanlah aku dengan anugerahmu, dengan kebaikan darimu, sehingga aku tidak meminta yang selain itu. Jadi mohon rezeki yang halal dan mohon selalu diberi kebaikan. Ini dibaca. Jadi doa mohon rezeki itu banyak sekali. Itu antara lain ini. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang hutangnya itu banyak sekali. Sehingga dia ada di masjid terus, karena kalau keluar ditagih orang, keluar ditagih orang. Jadi mungkin ada yang tahu ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan darimu minal hammi wal hazan, khawatir dan takut. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku mohon perlindungan darimu dari malas dan tidak berdaya dan malas. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan diperdaya oleh manusia. Itu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada yang banyak terlilit hutang atau banyak berhutang yang sulit untuk membayar. Lanjut. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian yang seperti ini banyak ada kesalahan yang tentunya itu dari penafsiran saya sendiri, dan kalau yang benar itu semuanya mutlak dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemateri yang disampaikan oleh Dr. Atika. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Di sini ada pertanyaan, Bu Dokter, dari Bu Umi, pimpinan cabang Aisyah Gombong, menanyakan, Ustazah, bagaimana meyakinkan diri? Jangan Ustazah, malu saya. Bagaimana meyakinkan diri bahwa rezeki akan datang pada kita? Itu pertanyaan dari Bu Umi. Meyakinkan diri ya
itulah harus yakin. Kita tadi dikatakan bahwa husnudzon kepada Allah, bahwa rezeki itu mungkin saat belum datang saat ini, tapi kita harus yakin bahwa husnudzon, ya, berprasangka baik pada Allah, belum diberikan pada saat sekarang, karena kalau diberikan pada saat sekarang itu kurang bagus, jadi mungkin ditunda. Tetapi kita harus yakin. Ya bagaimana yakinnya? Ya harus yakin itu aja semuanya dengan apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Ya barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Dokter. Monggo mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Oke. Dari peserta yang ada di Zoom atau mungkin peserta yang hadir di masjid, silakan, kami masih ada waktu untuk bisa tanya jawab. Monggo. Ini matur nuwun juga ini Pak. Ada Dokter Ariswati dari Rumah Sakit PKU Sampangan Solo. Oke. Alhamdulillah. Bu Wati, mungkin mau tanya Bu Wati, niku Bu Wati. Ikut mendengarkan, Dokter. Ini ada Nur Karomah, Asisa, ada. Saya rasa bisa dicukupkan sekian, ya. Oke. Pak Nur Wahid, karena sudah azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah kajian Masjid Nurul Huda, karena waktu sudah masuk waktu Isya, kita kajian cukupkan sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti masih bisa berlanjut di setiap malam Rabu, kajian khusus bersama zuriat dari Bani Muslim. Itu saja dari kami. Kurang itu ada yang meminta makalahnya, mohon meminta. Nanti kami kirim lewat email langsung, Dok. Itu saya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup kajian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Atika. Salam dari Lamongan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Nopal. Assalamualaikum Bu Atika, PDA Kebumen. Alhamdulillah. NJ sehat Bu Atika. Alhamdulillah bisa tatap muka lewat Zoom. Wasiati, alhamdulillah. Zoom itu ada manfaatnya juga. Alhamdulillah. Ini Bu Wasiati, Bu PDA Kebumen. Sri Inje, Srihati. Umi. Terima kasih Bu Atika. Apa Mbak Yang ini? Suaranya. Dina ini. Mbak Ina, suaranya apa ya Dian? Ini jauh banget loh ini dari Jepang ini. Mbak Ina, di sana jam berapa ini Mbak? Di sini jam 7. Ya, jam 9. Oh, jam 9. Terdengar jelas nggak dari sana, Mbak? Jauhan ribuan kilometer ini. Terdengar Alhamdulillah. jelas. Oh, jelas.